yang sedang berbahagia ada Cory Pamela dan juga Umar Syarif. 23 Juli mendapatkan momongan anak ketiga. Emang video itu tiba-tiba meledak dan menjadi viral ya. Benar. Itu luar biasa. Kalau aku jadi Cory ya, aku tahu kalau aku maunya gini. Ini pasti akan jadi viral. Aku make upan sama rambutku dia. Aku maunya make upan supaya aku kelihatannya selalu cantik. Karen, kamu tadi bilang. Iya dong. Dan bibir tuh harus pakai lipstick merah banget. Duduk. Jadi waktu gue ngeden gitu ya, gue gini. Jangan lupa kamu itu laki-laki. Jangan duduk. Gue bilang andaikan. Gue tidak jadi bilang. perempuan. Loh, gue tuh tetap bro. Iya. Tapi Cory Pamela, ini kan lahirannya di rumah. Terus tadi kita sempat kasih tahu juga sama Sobat Ambiar. Sempat ada perasaan momen mau menyerah. Maksudnya tuh gimana sih? Enggak, bukan mau nyerah maksudnya. Jadi yang masuk di video itu dia nggak bisa tuh karena waktu di rumah itu kan nggak ada kayak jadi kalau ngelahirin di klinik kan ada penyangga kaki. Nah Jadi dia itu kita tinggal kesusahan, jadi dia ngangkat. udah kita perut segaban kan, terus suruh maju, suruh megang kaki gini, jadi nggak itu- nyampe. Kayak waktu itu aku nemenin Nasar, dia kecapean di belakang panggung. Gak bisa dia minta gendong. Jadi dia ngomong nggak bisa kak, nggak bisa Bang." Gak bisa gendong aku capek. Kalau Teh Cory kan mana harus megang kaki terus suruh ngeden. Ya kira-kira aja megang kaki suruh ngeden kan, kalau lagi nggak ngeden makan megang kaki bisa, kita ada tenaganya. Dan lagi sakit kan pas lagi harus Boro-boro pas lagi pengen mulai. marah-marah kali kalau aku udah. Tapi jujur ya, video itu menginspirasi kita semuanya loh. Masya Allah. Bahwa satu, kita harus bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Ibu memperjuangkan kita, mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan kita. Selamat pagi buat ibu-ibu kita semua yang sudah melahirkan kita semua. Terima kasih banyak. Mama, I miss you so much. Mami sayang sekarang ada di Jakarta, aku punya hadiah bentar lagi ya. Amin, emas alhamdulillah ya. Tapi buat Cory dan juga buat Umar Syarif, keputusan untuk melahirkan di rumah ini kan kalau zaman sekarang keputusan yang ya bisa Beresiko. bilang beresiko, iya pasti dan jarang juga dilakukan. Kalian kalau dari keluarga sendiri supportnya gimana sih dengan keputusan kalian termasuk ketika persalinan? Karena dari aku kan, terus aku bilang nih sama dia. Terus dia, kamu apa waktu itu Jadi gini, responnya? jadi waktu lahiran kedua dia itu kan cuma 6 jam mandi lahiran langsung pulang. Jadi dia waktu bilang lahiran kedua tuh aku bener-bener abis lahiran nunggu, tadinya mau langsung pulang, tapi berhubung kalau sekarang harus nunggu 6 jam sampai bayinya dimandiin, baru bisa pulang gitu, sambil nunggu akan ada pendarahan atau enggak gitu. Abis itu 6 jam aku langsung pulang gitu. Dan waktu itu kamarnya di bawah, nah kalau sekarang kamarnya di atas. Jadi dia harus kayak naik aku, tangga. kayak Jadi waktu itu repot dia gitu. ngomong, yang kayaknya aku pengen lahiran di rumah Rumah deh, deh. gitu. Ya udah, habis itu tanggung jawab lah. Aku tanggung jawab, jadi yang selama 9 bulan ini kan ada yang nemenin dokter nih. USG, pantau, USG, segala macam pantau, konsultasi juga. Dan dokternya ada. support, iya nggak apa-apa katanya gitu. Nggak apa-apa lahiran di rumah. Tapi Nggak dengan apa-apa, lahiran kata di dia. rumah tuh dengan panggil beresiko bidan ya, atau Kak. dokter itu tuh maksudnya semua alat-alat apa oksigen ono ini tuh semua dibawain atau naturally aja? Jadi kalau kita melahirkan normal, kebetulan aku selama ini nggak tahu orang beda-beda mungkin Iya, ya. Kalau iya, aku iya. tiga anak tuh memang nggak ada alat-alat medis yang terlalu berat atau kayak susah dan ribet untuk dibawa. Jadi benar-benar cuma gunting buat gunting persalinan, Iya. steril, Oke. sarung tangan, udah. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Oh, Satu-satunya oke. di rumah yang nggak ada adalah timbangan bayi. Jadi aku pinjem ke posyandu deket rumah. Itu udah. Gitu. Tapi ada juga kan yang memang mungkin ibunya kekurangan oksigen harus pakai oksigen. Iya. Alhamdulillah sih aku enggak gitu. Tapi, Tapi ada. pas lagi bulan ke-6 itu kita udah ini resikonya gimana nih kalau kita jadi ada optionnya kalau misalkan lahiran di rumah nanti kalau begini gimana nih itu Kalau udah gini kita gimana, kalau kita ini udah udah siapin prepare, yes. udah kita Tapi prepare. kalau Jadi ini apa sih nilai apa yang kamu mau dapatkan? Maksudnya perasaan apa yang ingin didapatkan kalau melahirkannya maunya di rumah aja gitu? Kalau di aku pribadi kayak lebih nyaman aja, lebih intimate gitu. Terus kayak nggak diburu-buru gitu kayak ayo dong buru dong pengen cepet lahiran gitu. Jadi udah aja, dibiarin aja. Terus nggak ada drama-drama. Oh ini nggak kebawa, itu nggak kebawa. Sama aku nggak ada pikiran untuk kan kalau udah deket baru kita datang ke klinik atau ke rumah sakit atau ke dokter. Jadi nggak ada urusan untuk kita di jalan sambil kontraksi. Gitu. Jadi Bahkan aku udah di rumah Betul, aja. bahkan sampai keluarganya misalkan kayak kita Yes. nih sepupu-sepupunya pada nganterin. Yes. Kayak orang mau piknik, dia bawa biskuit, bawa apa. Iya loh, karena misalkan kamarnya sendiri nih ya. Iya. Terus
Karena kan aku juga pengalaman punya anak, mempunyai keluarga ya. Saat itu Saat itu ketika persiapan kamu gimana persiapan kamu? Kenapa harus kayak gitu? Ribet ya? Persiapan apa? Iya persiapan mau melahirkan saat itu kamu apa yang kamu persiapkan? Aku tuh berkaca kepada diri sendiri. Kita kan mau nginep ya, sebenarnya kayak orang mau nginep di hotel. Bawa saus, bawa IO. Kayak gitu-gitu kalau yang disiapin. Gitu. Magic jar sama rendang dibawa juga. Jangan salah, itu keripik kentang yang itu buat itu kan. Jadi yang itu mah ada gitu ya mamanya anak-anak tuh ya. Kita mah ini apa ada. Tuh, jadi kita nauin mungkin Kori nggak mau begitu. nggak mau nanti akhirnya semua orang jadi kayak orang mau pikir. Iya. Terus kemudian pada heboh gitu ya. Iya, di kampung kan pasti pada jadi heboh. pasti kan yang lahirin jadi bingung ya kan. Dewi, tapi kalau Dewi waktu melahirkan nanti tuh, waduh, itu Waktu heboh. melahirkan nanti gimana? Nanti kalau Dewi Amin nanti pada waktunya suatu Katanya ini saat lagi nanti. isi ya, Nanti ya sayang. Bener ya. Kak, belum ada yang tahu nih Kak. Kakak lagi isi kan? Hah? Lagi isi. Isi, tahu nggak isinya apa? Suaminya mana? Bukan isi ini, isi masalah banyak banget. Tapi ya gini. Ini ngomongin soal persalinan, Sobat Iya. Ambiar, semua ibu dan juga pasangannya punya hak untuk melahirkan mau di Dimana rumah, saja. mau di rumah sakit, melahirkan normal atau sesar, itu Yes, adalah benar, keputusan benar, yang harus benar. dihargai. Betul. Dan Ya. semuanya hebat. Iya, Bener. betul. Tapi ini kalau ngomongin soal anak-anak, terus akhirnya gimana mereka? Kan kalian anak-anak dua-duanya laki-laki, terus sekarang adanya laki-laki juga. Apa ada perasaan jealous atau segala macam gitunya nggak sih? Sebenarnya bebannya sih ke anak kedua sih. Anak kedua nih kan dipanggilnya adek, yang paling kecil bungsu. Terus tiba-tiba sekarang mau nyari. Tapi itu secara otomatis aja dia ini sendiri gitu Menyesuaikan diri menyesuaikan diri sendiri gitu. Oh mah nggak usah mama. Adik sendiri aja nih. Dia masih manggilnya adik. Adik sendiri aja itu. Adik udah Adik itu. nangis. Adik Dia nangis maunya tuh. adek tetap dia, yang kecil panggilnya adik. Jadi adik. Ada adek. Lebih ke situ aja sih. Jadi dan banyak yang ngomong katanya kalau anak kedua itu lebih Banyak yang ngomong, banyak ya, yang katanya, ngomong katanya lebih Suka nggak tanpa sadar orang tuanya nggak perhatiin gitu. Lebih terakhirin Iya. lah katanya Kurang dan kita diutamain. jaga. Kalau orang Sunda tuh bilangnya pangais bungsu. Jangan bisa pakai bungsu. Lah eta. Ya. Iya. Tapi ini kita juga penasaran sekali pastinya ketika kemarin ya ada momen seorang Umar Syarif dan juga istrinya Kori Pamela yang memilih lahiran di rumah dibandingkan di rumah sakit. Barangkali ini juga jadi pertanyaan buat Sobat Ambiar di rumah. Kita kasih artikel yang satu ini. Umar Syarif dan Kori Pamela pilih lahiran di rumah dibandingkan di rumah sakit. Apa alasannya? Ya tadi, kan tadi udah dikasih tahu. Nggak, aku kasih lagi. Gak apa-apa. Yang lebih detail ya. Biar ada. Iya. Jadi emang aku jadi bisa milih, maksudnya aku bisa tentuin siapa-siapa aja orang yang bisa nemenin aku. Karena kemarin itu kan sekarang nih ya kasus COVID kan lagi tinggi lagi nih. Di klinik atau dimanapun pasti ada regulasinya. Kalau misalnya cek kayak antigen atau PCR lagi dulu sebelum lahiran, apalagi kalau harus PCR ya keburu lahir saya ntar gitu kalau harus nunggu hasilnya dulu. Yes. Nah kalau kemarin aku emang mau misalnya mama sama suami aku sama tante aku udah cukup itu aja gitu. Karena biasanya kalau lahiran memang karena di bidan yang kenal itu kayak masuk semua gitu. Tante-tante aku terus gini, ayo kak, Allahu Akbar gitu. Sambil ngedon sambil Menyemangati lagi gitu ya. kak gitu. Padahal belum tentu juga kita yang disemangati merasa tenang gitu ya. Kayak, aduh aku panik juga Kita tuh ya tuh kalau cuma sebagai istri digitu-gituin tuh kita ya. tuh cuma butuh Kita. suami. Kita. Enggak, maksudnya kita menceritakan kalau istri yang sedang melahirkan tuh butuh suami. Yes. Sebelahnya Iya, sama betul. suami. Dan Kori udah wanti-wanti dari awal, dia ngomong, pokoknya jangan Ada ngomong gue belakang, denger, di belakang. gue denger Di belakang katanya, aku. gue yang lahiran kedua, lahiran pertama denger. Jadi kalau misalkan ada bisik-bisik, itu hari-harinya gitu Oh, kan itu kadang yang banyak kamu tuh nggak kan. mau ya. Iya kan, Terganggu. akunya jadi keganggu banget, Ya. keganggu Benar. banget sejujurnya. Benar, Dan ya. soalnya setiap lahiran ada dramanya gitu, ada yang pernah nyangkut kepalanya lah, Aduh, Allah, nyangkut Allah. bahunya anak aku Iya, iya. gitu. Terus yang ini kemarin sempat 9 gak 10 gitu. Jadi kayak tante-tante gitu sering kayak Bisikan-bisikan seperti Tapi itu kak yang aku kalian ngeliat hindari. suami kakak itu sayang Oh, amin. banget sama kakak. Amin, ya. Bener-bener gimana ya? Jaga banget ya, dijagain Iya gitu banget. ibaratnya seorang istri pasti Ingin ya, Wi ya. Pengen, aku pengen kayak gitu. Ini aja sama dia. Tenang Wi, nanti kalau kita punya anak suatu saat nanti. Stop, kau mencuri Kalau kita punya anak suatu saat nanti, aku akan pegang tangan kamu. Kamu lahiran normal, nanti aku bisikin. Keluarin nanti jadi anak sinetron, pemain sinetron. cari duit.
Ini kita mau kasih lihat ada komentar-komentar dari netizen tentang kemarin kebahagiaan Cory Pamela dan juga Umar Syarif. Suaminya baik ya, sayang banget sama istrinya, perhatian, peduli sampai kayak gitu. Beruntung juga ibunya baik banget. Suami siaga sehat. Sehat-sehat semuanya ya. Seorang suami yang mendampingi istrinya saat melahirkan di dalam hatinya berjanji akan setia selalu kepada pasangannya. Amin. Pengen deh dapat pria yang begini. Yang bagaimana sih? Ya Allah, sebesar itu kan rasa sayang. Gak percaya ke dia ya? istrinya. Gak percaya yang kamu Ada yang nggak percaya. Nggak percaya. Masa sih? Emang itu suaminya ya? Udah, woi. Coba Umar Syarif sebagai seorang suami ya, ngelihat komentar-komentar seperti itu tuh apa dalam pikiran? GR. Ya emang seperti itu perasaannya kepada istri ya. Iya, jadi emang kalau dari pertama tuh lahiran Ayem tuh gue paksain banget sih emang. Jadi dulu waktu main sinetron nih ada adegan nemenin istri lahiran. Kita belum tahu nih. Tapi saking waktu itu baru bisa acting jadi sok tahu kan. Iya. Salah lu cut salah. Akhirnya sutradaranya itu dulu orang teater. Jadi akhirnya diceritain sini. Ngomong nih empat mata. Jadi lahiran tuh begini Mar. Nanti bayi lahir dari kecil terus kena udara gede buk. Wah, itu detail banget tuh diceritain tuh. Akhirnya pas acting dapet. Nah terus sampai mikir, wah nanti suatu saat nih kalau misalkan istri gua lahiran gua harus temenin nih. Alhamdulillah tiga-tiganya teman. Yang pertama Ayem ya. Yang pertama Ayem lagi syuting di puncak. Ya. Dapat yang aku mules. Wah, langsung pulang. Langsung minta izin sama produser, "Pak, izin banget Pak, saya izin banget ya pulang mau nemenin istri." Akhirnya dikasih tuh. Alhamdulillah tiga-tiganya ditemenin. Mau ngapain Umar pulang izin sama produser tuh mau apa? Mau nemenin. Kan lagi syuting. Lagi syuting. Lagi di Mas Nur, aku Udah mau mulus. tanya, ketika si AA menemani istri melahirkan, perasaannya itu gimana? Merasa berterima kasihkah kepada istri? Begini ya ternyata melahirkan itu sulit ya, kayak Iya, ada betul. perasaan seperti itu nggak? Jadi dari awal, wah nih kalau sendiri sih kayaknya nggak ada dukungan, nggak ada support dari suami sih berat sih. Makanya dari kemarin tuh ada adegan kayak misalkan ngebisikin segala macam. Ayo yang semangat yang bisa, pasti kita bisa lewatin ini. Kita bukan kamu, kita pasti kita bisa lewatin ini nih. Obat kamu lahir nih. Oh nanti anak yang akan bela kamu habis-habisan nih. Ayo semangat, pasti bisa gitu. Iya. Dia bisa Kalau gitu, bisa. itu kan kalau Umar romantis ya ngebisikin Iya, istrinya. iya, iya. Kalau aku dulu waktu mau lahiran Gimana? aku langsung bisikin di telinganya. Wadon bae, Allah. Jadi sekaligus alhamdulillah ya Jadi Allah. gampang lahirannya. Baru digendong. Ya, tapi kita suka kalimatnya Umar Syarif bahwa ketika ada yang dihadapi oleh pasangan suami istri, bukan kamu berhasil, kamu bisa melewatinya, tapi kita pasti Kita, bisa betul. melewatinya sebagai pasangan suami istri. Umar Syarif dan juga Cory Pamela. Karena istri itu akan kuat karena suami. Iya. Betul. Kalau suaminya udah melenceng kemana-mana, istrinya pasti ngikut. Lu mau curhat lagi sebelah sana, woi. Coba silakan Umar Syarif sama Cory Pamela. Kalian tatap-tatapan, Asik. pegang tangannya satu sama lain ya. Ini anak ketiga kalian. Rumah tangga usia sekarang sudah berapa tahun? Mau 13. 13 tahun, 3 anak, masih saling mencintai satu sama lain. Buat Umar Syarif, mau bilang apa buat Cory Pamela? I love you. I love you too. Mau bilang apa Cory? Sedih ntar jadinya. Mau bilang apa? Dia ini Masya Allah banget sih, tapi emang jagain aku, terus sayang banget sama aku. Dia sampai bilang kalau kita udah tua nanti, anak-anak biarin hidup sendiri. Dia bilangnya, aku jagain kamu, bukan aku yang disuruh jagain dia, tapi dia yang jagain aku gitu. Aku yang ngurusin kamu, aku yang handle keperluan kamu gitu. Jadi bukan istri yang ngurusin suami, kalau dia sih bener-bener kayak ngurusin aku banget, parah. Masya Allah, alhamdulillah. I love you. Cory Pamela dan juga Umar Syarif. Kenapa, Wi? Gua Dewi, terharu. kenapa? Kenapa? Kok nangis? Hari ini gue dapet surat cerai guys.
Gak apa-apa. Suatu saat kakak juga, suatu saat kakak. FD, lu ketawa kenceng banget tuh. Lu ketawa kenceng banget lu. Lu seneng ya? Suatu saat kakak akan mendapatkan suami seperti Amin, amin, amin. Jangan berhenti berikhtiar dan juga berdoa. Pasti, ya. ya. Sama seperti pasangan kita berikut ini, kita punya bintang tamu berikutnya. Sabar sebentar ya. Gak apa-apa, duduk aja. Ya, ini juga mereka ikhtiar dan juga doa yang sangat luar biasa. Sempat memiliki pasangan dan juga berumah tangga, tapi akhirnya keduanya memutuskan untuk bercerai dari pasangan sebelumnya. Dan sekarang hasil dari ikhtiar dan juga doanya mempersatukan mereka sebagai pasangan suami istri. Kita hadirkan di pagi-pagi Ambiar, ini dia Kak Vena Melinda dan Ferry Irawan. Semakin bahagia sebagai pasangan suami istri. Belum. Sini dulu. Ya, kita berempat mau mengucapkan Terima kasih. sudah menyempatkan waktunya datang ke sini, Kak. Kalau pengantin tuh ya, pengantin baru tuh ya cerah ceria aja Bener hari-hari. ya, nggak kayak kita ya, abutek terus ya. Enggak, kita mah enggak, kakak aja. Kita mah enggak. Kenapa dipegangin terus suaminya, takut ada Dewi Persik apa gimana sih? Dipegangin terus. Nggak usah, jangan khawatir ya. Tapi semakin bahagia pasti ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku semakin gemuk, dia semakin kurus. Oh enggak. Kecapean ya, Semakin Bang? kurus, kenapa kok bisa batin? Gimana? Enak aja. Enggak. Keseringan di bawah kali. Enggak, maksudnya itu apa? Keseringan bawah mengerjakan ya. Keseringan di bawah. Santai bawah. Kita kan sering makan di bawah, lesehan. Iya, Mbak Vena keseringan di atas di kamar Iya, ya. di Oke, baik buat Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat dulu. Berbicara mengenai pasangan, tentu saja salah satu yang diidamkan adalah untuk memiliki momongan. Nah, kemarin ini kabarnya Mbak Vena Melinda sempat melakukan tes pack ya. Iya. Hasilnya seperti apa? Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar di rumah. Emang Udah nggak usah dicari, dia masih nyari foto Ada fotonya. tespeknya. Ada foto, ini lagi nyari foto tes packnya ada. Mbak Vena Melinda, biasanya kan kalau seorang istri, seorang perempuan melakukan tes pack kalau dia merasa ada tanda-tanda kehamilan. Emang itu sempat dirasakan? Enggak, karena aku kan sebenarnya udah enggak. Kalau marah-marah gara-gara you nakal. Masih suka nakal? Ih, nakal banget, kayak anak kecil tau nggak, Oh, capek. nakal-nakal biasa ya? Enggak, rewel, Manja gitu manja, kan, ya. nyebelin. Aduh, bener-bener deh. Tapi sayang kan? Jadi apa itu tanda-tanda kehamilannya hanya karena merasa lebih Enggak. sensitif suami berubah atau gimana? Enggak. Aku tuh sebetulnya kan udah 50 tahun nih, by the way. Jadi udah prima napus ya. Gak kelihatan 50 Iya, tahun. 50 tahun kemarin. Jadi aku udah bilang, Bi, kalau punya anak sih hanya keajaiban. Terus tiba-tiba kita lagi di mana ya, lagi di bank, ada orang bilang, ibu kayaknya isi gitu. Isi apa? Kayak coba deh ini tes gitu. Terus dia langsung, udah kita beli gitu. Sebentar, ketemu seseorang di bank, bilangnya Mbak Vena hamil. Ingat nggak nama orangnya? Kurang ajar banget tadi dia. Maksudnya tuh apa? Orang langsing begini maksudnya apa ya? Dia ngomongnya ibu itu nggak hamil, ibu isi. Isi Isi. saldo mungkin apa? Namanya di bank. Bener. Bukan, karena katanya ibu itu punya six sense gitu. Jadi, nah karena dia bilang, ibu ini punya six sense, ayo kita beli tes pack. Ya udah beli Kata tes orang-orang di pack. sekitar Kata situ, orang-orang gitu. sekitar situ. Iya. Akhirnya aku Iya. kemakan dong, karena aku Iya. pikir aku udah nggak ngarep yang kayak gitu-gitu kan. Terus akhirnya beli tes pack. Tiba-tiba tes packnya tuh dimainin terus sama si Abi gini, masuk keluar. Akhirnya kan, Keluar masuk kemana? kan tes pack itu ada. Tes pack tuh bukan. Ya kan saya nggak tahu, saya belum pernah coba. Saya nggak punya istri, makanya saya nanya. Ada tadahannya kan, bener ya. Terus dia tuh nggak sabar, mestinya taruh aja. Dia nggak tarik, masukin lagi gitu. Enggak, soalnya kan kebiasaan emang tarik keluar. Oh, jadi harusnya memang didiamkan aja. Diam-diam aja. Kemudian setelah itu berapa Nah, lama didiamkan? 15 menit 15 aku menit. ngobrol sama mamaku, tiba-tiba dua teriak dong aku, Abi dua gitu. Langsung dia gini, oh nangis kayak sinetron gitu, nangis telepon ibunya. Lah ibunya kaget kan, Pei kenapa? Mami, Mam, ini- Vena hamil. Wah gempar lah dua keluarga itu. Langsung lah adik iparku telepon mau dimasakin makan, aku berasa dong kayak umur 20 kan. Ya gue hamil beneran. Tapi emang bener. Tapi Dua garis tuh
2 kereng. Tapi kan itu maksudnya sering terjadi juga ya, false Iya, alarm false. gitu ya. Makanya ke dokter. Betul, tapi sebentar, untuk Mas Ferry Irawan, kan kalau seorang suami biasanya juga tahu ya kalender atau momen-momen di mana istrinya sedang subur gitu kan. Enggak, karena kan aku udah 50 udah pre-menopause. Oh, Iya, udah tapi menopause. emang waktu itu dokter bilang, Vena ini masih sel telurnya masih bagus. Itu tahun lalu. Oke. Waktu sebelum menikah Ya, kita cek oke. sel telurnya masih bagus. Jadi kalau mau hamil bisa, tapi program. Ah. Aku kan nggak program. Iya, iya. Karena kita natural aja sih, maksudnya kalau emang bisa hamil ya itu berarti udah kehendak Allah aja udah seperti itu. Jadi nggak Betul. pernah mentargetkan apapun. Kemudian akhirnya setelah ada 2 garis merah, Nah, hubungin keluarga, respon keluarga Waduh, gimana? Aduh, sampai mertuaku tuh mau masakin aku ayam goreng lah apa, mamaku sampai Ferry jaga Vena. Wah, aku udah merasa di awang-awang ya kayak kembali waktu itu mau hamil Feral gitu kan. Terus dia langsung yang pokoknya Mena apa aja, Abi pokoknya nurut nggak nyebelin gitu kan. Paling sebel kan nyebelinnya itu. Nggak bikin Mena marah. Oh oke, udah senang. Sampai ada Atala tuh. Mama serius, mama hamil. Mama nggak capek, mama tuh udah tua gini. Enggak nih, Atala mah punya adik. Aduh, katanya Atala kan, kita kasih tahu kakak. Pokoknya heboh lah. Malamnya ke dokter. Begitu ke dokter USG, kok nggak ada kehamilan Pak? Dia langsung gini. Nangis lagi. Nangis lagi? Nangis lagi. Lemes, dia sedih, Lemes, habis itu ya. udah- Dia kan pengen banget punya anak. Aku bilang, Bi realistis Bi. Kalau sama aku, itu kemungkinan 50-50. Karena usiaku udah 50. Kecuali Abi sama umur 20. Aku bilang gitu. Emang si abang usia berapa? Saya 44. 44. Oh, lebih muda? Pantesan awet muda Mbak Vena. Ya. Tapi ya namanya rezeki itu semuanya Iya, sudah kan? diatur kan. Pada akhirnya ya cuma bisa berikhtiar dan juga berdoa lagi. Yes. Tapi kita mau kasih lihat artikel buat Sobat Ambiar yang satu ini ya. Ini sempat terjadi di media sosial. Vena Melinda sindir Yuni Syara, istri Ferry kepo aktivitas malam si janda. Aduh. Kakak KD _2 gila. Sebentar, Maksudnya gimana? sindir apa Mbak Vena? Enggak, aku nggak pernah ngerasa nyindir. Aku juga bingung ada berita ini. Aku pernah collab sama Yuni tahun lalu. Dan bener-bener kita ngomongin ya karena aku masih jomblo waktu itu ya. Jomblo lagi ngobrol gimana sih tentang kalau lagi kesepian ngapain aja Yuni. Kayak gitu-gitu. Nggak ada aku nyindir. Makanya kenapa jadi beritanya gitu. Oh, itu Bingung. media yang membesar-besarkan Mungkin, gitu ya. karena udah tahun lalu juga. Tapi hubungan sama Mbak Yuni Syara Oh ya baik. sampai dengan sekarang? Iya, waktu kemarin Yuni ulang tahun aku masih WA dia voice note. Oke. Mungkin kalau Mbak Vena lupa, kita mau kasih lihat sama Sobat Ambiar seperti apa tayangan atau porsi. Apa disensor loh? Nah itu Kok apa sampai tadi yang di-fake? itu kayak kita, makanya. coba dong itu jangan disensor. Gak kan pengen tahu. Lupa ya. Gimana Mau tanggapannya nanya apa melihat sih itu? Mbak Vena? Bisikin aja, bisikin ke kita. Aku udah lupa, aku nggak ngomong yang gimana-gimana kayaknya. Kenapa dipip ya? Tapi ngeliat tayangan itu Apa gimana? sih? Kurang lebih apa kesimpulan dari percakapan dan juga obrolan Iya, bersama Mbak yang Yuni Syara? yang aku inget sih aku cuma nanya, kan karena aku juga kan sendiri lama. Jadi kalau kita malam tuh perempuan-perempuan usia hampir 50 tuh suka jablay kalau aku ya. Maksudnya? Jarang Jablay itu dibilai. maksudnya jablay itu gimana ya? Kayak ya seseorang tuh pasti miss momen yang gimana lah. Galau-galau, diceritain. Itu akronim ya, Jabla itu akronim jarang dibelai Iya, ya. lebih tepatnya. Oke. jadi kalau Yuni gimana? Kalau aku tuh begitu. Dia bilang sih enggak, aku udah sibuk dan lain sebagainya. Kayaknya gitu ya. Ya, tapi sekarang berarti tandanya berita itu tidak benar. Nggak Berarti benar. hubungannya baik sama Oh ya Ferry. baik. Ini ada voice note-nya aku kasih selamat Yuni ulang tahun 3 Juni kan. Komunikasi terakhir 3 Juni Yuni ulang tahun. 3 Juni. Dibalas Nah, nggak sama Mbak Yuni? Bales, Oh, ada dibalas. voice note-nya. Makasih Vena. Dia kan Jawa banget ya, api-api ya pokoknya segala macam. Oh jadi ini mengklarifikasi bahwa tidak ada yang namanya Enggak. tudingan saling sindir segala Enggak, macam. dulu sama hubungan Luna baik. Maya juga gitu. Aku nanya apa di sama media nggak tahu mana dibesar-besarin seolah-olah aku nyinggung kesendirian Luna. Oke. Nanya itulah kapan menikah. Padahal waktu itu aku nanya kayaknya Luna nggak marah. Makanya aku bilang Luna marah. Enggak, ini siapa yang Ternyata marah netizen jadi. yang berasumsi ya. Iya. Mungkin itu lewat podcast semua. Coba deh Podcast. bikin podcast sama Dewi Persik sekali Iya. aja. Minta waktunya Dewi Persik dari dulu belum ada waktunya. Belum ada waktunya. Maaf, lagi ke pengadilan agama terus ya. Nanti kita bakal balik lagi tetap di pagi-pagi.